Selamat pagi Bu, nama saya Sunyaya Amrindo Manulang. Di sini saya akan melakukan praktek laju reaksi kimia. Yang pertama, saya akan mempraktekkan luas permukaan sentuh. Alat dan bahan, alat yang dibutuhkan sendok dan gelas. Bahan, cangkang telur halus dan cangkang telur kasar, asam cuka, dan air. Langkah pertama, masukkan cuka 3 sendok tiap gelas. Setelah itu kita tuangkan air dengan volume yang sama. Setelah itu kita masukkan cangkang telur kasar dan cangkang telur halus. Dapat kita lihat di gelas yang berisi cangkang telur halus lebih cepat mengeluarkan gelembung. Dan kesimpulan yang saya dapat, luas permukaan sentuh jika ada percampuran reaktan yang terdiri dari 2 fase atau lebih, maka tumbukannya terjadi di bagian permukaan zat. Padatan yang bentuknya serbuk halus punya luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar kalau dibandingkan dengan padatan yang berbentuk lempeng atau partikelnya atau butiran. Maka berlaku bahwa semakin luas permukaan partikelnya, maka frekuensi tumbukan bisa jadi semakin tinggi. Inilah yang menyebabkan reaksi berlangsung bisa lebih cepat. Cobaan yang kedua, laju reaksi suhu. Pertama-tama kita masukkan cuka ke dalam gelas yang pertama, 3 sendok. Setelah itu kita masukkan air dingin di gelas yang pertama, dan di gelas kedua kita buat air yang panas. Setelah itu kita masukkan cangkang telur yang halus ke 2 gelas. Nah, kesimpulan yang saya dapat pada percobaan ini, reaksi kimia umumnya lebih cepat jika dilangsungkan pada suhu yang lebih tinggi. Jika suhunya rendah, maka reaksi kimia akan lebih lambat terjadi. Contoh paling mudahnya, jika kamu membeli daging sapi potongan, lebih awet mana? Daging sapi yang dibiarkan di ruangan terbuka atau daging sapi yang disimpan di dalam kulkas atau friji? Percobaan yang ketiga, konsentrasi.
es batu. Piring yang pertama kita buat, atau es batu yang pertama kita buat campur garam. Yang kedua tidak. Kita tunggu beberapa menit. Dapat kita lihat piring yang pertama yang berisi es batu campur garam lebih cepat mencair, dan es batu yang tidak dicampur dengan garam lebih lama mencairnya. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan, konsentrasi larutan yang pekat artinya punya konsentrasi yang besar, punya artikel yang lebih rapat kalau kamu bandingkan sama larutan encer. Nah, dengan kata lain tuh, sementara tinggi konsentrasinya, maka semakin banyak molekul dalam tiap satuan. Ini berakibat tumbukan antar molekul, intensitasnya makin sering terjadi dan reaksinya berlangsung semakin cepat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.